ingin melakukan perubahan untuk Toba yang lebih baik. Toba Nature Jalan Nasere itu sebagai tagline kita. Pertanian itu menjadi pertanian plus. Plus itu adalah pariwisata. Sehingga mulai dari dia proses tanam sampai dia proses panen, ini harus betul-betul memang menjadi event pariwisata. Nah, ini kan ada kecenderungan bahwa kalau saya misalkan di Toba itu, saya terkadang nggak lihat mana kepala-kepala daerah yang bergerak begitu, nggak begitu kelihatan gitu. Ternyata ya semua udah tinggal nunggu di ujung. Oh, di ujung saya baru tahu gitu. Baru ada lagi misalkan istilah-istilah ya, kali dia mau nunggu uang apa? Uang berhenti gitu, seperti itu. Saya lihat, oh kok banyak beras di sini ya, saya bilang. Iya, ada beras bulog. Oh. Petani kok makan beras bulog, saya bilang. Iya, beras petaninya dijual. Selamat sore Ibu Sere di podcast Petisi Brawijaya. Saya kebetulan Ketua Umum Petisi Brawijaya untuk mencoba. Luar biasa ya, ketemu langsung sama Ketua Umumnya nih. Insya Allah ada berkatnya. Amin. Dan tujuan kita bisa tercapai. Ya, amin. Ya. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini, saya mau coba dulu Ibu Sere selaku bakal calon Bupati Kabupaten Toba. Di semua medsos Ibu Sere, saya selalu mendengarkan salah satu lagu pilihan yang populer pada masyarakat Batak. Sapalan Aku Belit. Saya akan coba bunyikan referennya dulu. Jangan-jangan Pak Aposan penggemarnya juga nih. Oke, Ibu Sere. Apa yang menjadi alasan Ibu Sere memilih lagu ini sebagai salah satu sound di semua medsosnya Ibu Sere? Ya, lagu ini cukup sederhana ya. Kalau tidak salah Pak Ito Daput Simarbata yang pengarang lagu ini. Dan kalau kita ambil dari referennya, itu Sapala Noku Pilit sudah membuat sebuah keputusan. Sehingga bagaimana kita tetap setia dalam keputusan kita dan bahkan memperjuangkannya. Jadi kalau misal disampaikan pada ho nama dia, au nama diho, cinta sehidup semati, artinya ada kekuatan antara saya sebagai bakal calon kepala daerah dengan masyarakat, bagaimana memegang sebuah janji, sebuah komitmen, sebuah harapan-harapan dari masyarakat kita yang kita selalu jumpai dan juga yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, itu tidak akan pernah diingkari. Jadi kekuatan itulah yang sebetulnya menjadi inspirasi kerja-kerja kita di bawah, sehingga referennya lagu Sapala Noku Pilit itu adalah menjadi kekuatan dan energi kita dalam kerja-kerja ke bawah. Artinya adalah kebetulan Sere Buru Tambunan. Buru Tambunan, Buru Toba. Buru Toba. Saya juga orang Batak, marga saya Situmorang. Kalau kita masyarakat Batak, seperti yang Ibu Sere sampaikan tadi, janji itu adalah suatu padan. Artinya bahwa Ibu Sere telah berpadan dalam tanda kurung berjanji dengan masyarakat Batak. Khususnya masyarakat Kabupaten Toba, bila kelak Tuhan berkenan. Amin. Ibu Sere terpilih sebagai orang yang memimpin jadi abdi di Kabupaten Toba. Ibu Sere tidak akan pernah ingkar dengan janji ini. Begitu, artinya Bu, itu sebetulnya menjadi kekuatan. Itulah kekuatannya Bu ya. Artinya inilah padan Ibu Sere secara tidak langsung ataupun langsung kepada masyarakat Toba. Bahwa Ibu Sere bila kelak terpilih tidak akan pernah mengingkari janji itu dan akan meningkatkan atau menjalankan semua visi misi atau janji-janji kompani Ibu Sere. Demikian Bu ya? Oke. Mudah-mudahan ya, amin. Dan itu yang harapan kita. Artinya kita harus bisa berbeda dengan para politisi-politisi yang lain yang setelah dia berjanji melakukan ABCD tapi telah terpilih, dia ingkarin janjinya itu, bahkan 20% pun tidak ada yang dilaksanain. Saya sebagai warga masyarakat Batak sangat menginginkan atau mengidolakan seperti yang Ibu Sere sampaikan barusan. Selanjutnya Ibu Sere sudah
melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan masyarakat Tuban. Ya. Mungkin bisa diceritain apa yang sudah dilakukan? Ya, kita selama 3 minggu itu keliling ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa. Itu ada kecamatan Sigupar, ada kecamatan Balige, ada di Natsau, ada kita alat pintu masuk kita untuk ketemu dengan masyarakat adalah dengan membagikan kacamata baca. Ya. Sekitar kurang lebih 2.500 kacamata baca kita berikan kepada warga masyarakat di sana, dan ternyata kacamata itu memang kebutuhan. Yeah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang tua di sana, di saat mereka membaca itu punya kesulitan, tapi di saat ada kacamata itu mereka bilang labo ate, boy majah gitu. Nah, ada kebahagiaan tersendiri bagi kita di saat ternyata yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan. Yeah. Itu pintu masuk kita ketemu dan menyapa orang tua kita yang ada di sana, sambil kita mendengar cerita-cerita apa sebetulnya yang menjadi persoalan yang sering mereka hadapi. Yeah. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita dan juga kawan-kawan tim yang terus keliling sampai kita tuh terkadang nggak kenal lelah. Satu hari bisa 4 titik, satu hari bisa 3 titik gitu. HP daudo kan, misalnya mau tunat jauh kan kita harus menempuh perjalanan 3-4 jam seperti itu. Kalau itu tidak hujan. Nah, sampai di sana nanti kita jumpai ya kurang lebih sekitar kemarin tuh ya hampir sekitar 100 lebih lah. Nah, memang kacamata baca itu kalau beda, kalau seperti dianya agak ke kota, umur 3 bulan pun itu udah dapat kacamata baca, udah membutuhkan. Nah, kalau dianya sampai ke desa, kalau dianya agak ke kota, misalkan Balige, terus kemudian Lagu Boti, biasanya itu umur 40-an mereka baru butuh kacamata baca. Tapi kalau sekitar misalkan ke Natsau atau agak perkampungan yang jauh dari transportasi jalan umum, itu biasanya umur 3 bulan itu udah butuh kacamata baca. Nah, artinya bahwa setelah kami cek, penerangan itu sangat kurang di sana. Betul. Baru kemudian masyarakat kita kan terbiasa di sana, mardalan di tengah malam itu kan sudah terbiasa. Nah, tapi itu ternyata mempengaruhi juga dengan penglihatan. Jadi pada saat mereka terima kacamata baca itu senang sekali. Bahkan kita pernah ketemu dengan ada pendeta, ada penatua gereja, sampai mereka bilang, "Mbak Marsogut nggak boleh bawa umat jahat," gitu. Jadi sampai ada pendeta bilang begini, "Mbak berarti Marsogut nanti Desember ngaboi sudah marliturgi," karena udah nggak ada lagi alasan nggak bisa membaca. Nah, itulah. Tapi yang harus dipahami bahwa makna sebuah kacamata. Makna sebuah kacamata itu adalah bagaimana kita di saat mampu kita melihat, maka kita akan melihatlah dunia baru. Kita akan melihat ada mimpi dan cita-cita yang baru yang harus kita hadapi. Ada kehidupan baru yang harus kita jalani. Ini yang menjadi inspirasi semangat bagi masyarakat di Toba dan juga kita sendiri gitu. Mereka bilang, sebentar ya, saya baca dulu Dungi Jaha. Gitu. Jadi ada cita-cita baru yang akhirnya membuat tambah semangat lagi. Udah, berarti kita udah paham Isedo Buru Tabunanon. Berarti kita sudah bisa baca Bibel, kita sudah bisa baca Alkitab. Nah, mendengar cerita-cerita itu kita sangat bahagia sekali ya. Di saat itu memang merupakan satu kebutuhan. Apalagi makna sebuah kacamata membuat masyarakat kita itu tidak lagi dia ketergantungan kepada yang lain untuk mendengar apa yang menjadi pesan yang akan disampaikan, tetapi dia sudah bisa membaca sendiri, melihat dunia baru dalam kehidupannya. Nah, itu yang kita lakukan. Artinya adalah bahwa salah satu upaya yang telah Ibu Sere lakukan untuk masyarakat Kabupaten Toba adalah dengan membantu mereka memberikan kacamata. Itu salah satu tindakan utama dulu. Pintu masuk. Artinya kepedulian daripada Ibu Sere terhadap masyarakat itu. Sedemikian ya. Selanjutnya mungkin apalagi itu kacamatanya itu ada tulisan Sereda, baru di sebelah kirinya ada gambar banteng. Jadi ingat dah, pokoknya moloning muda ingat dah. Ingat. Artinya salah satu bentuk upaya inilah Bu ya, memperkenalkan diri, sosialisasi diri bahwa Ibu Sere adalah sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Tuban. Iya. Saya termasuk orang yang
peduli dengan rencana Ibu Sele untuk calon sebagai kepala daerah di Kabupaten Toba. Saya melihat Ibu Sele di beberapa media sosial dan teman-teman kita juga banyak di sana, karena secara kebetulan juga di Kabupaten Toba itu ada DPC Petisi Brawijaya. Kita minta juga laporan dari mereka bahwa wah, berarti diam-diam itulah kepedulian kita, dan kita minta kepada teman-teman kita di kasih. sana supaya tetap ini disosialisasikan. Jangan kiranya masyarakat Toba menyanyiakan orang baik. Itu yang selalu kita sampaikan kepada mereka. Artinya apa? Kalaupun seandainya nanti ini jadi dalam konteks khas pemilunya, ya mereka harus ikut ambil bagian untuk pemenangan Ibu Sele, ya kan gitu. Tapi di sampingnya itu tadi seperti yang kita bilang, apakah Ibu Sele sudah melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri karena itu kan mungkin beberapa seperti yang Ibu Sele sampaikan tadi, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Sudah sampai di mana Ibu Sele melakukan itu, Bu? Ya, kalau semua kecamatan sudah kita jalani. Hanya memang semua desa belum. Dari 244 desa dan kelurahan itu memang belum semua kita jalani. Tapi misalkan itu di kecamatan yang ada di Kecamatan Tapahan, baru kemudian di kecamatan lain-lain itu sudah banyak yang kita jalani. Dan suasana itu di kemarin juga kita di Pintu Pohon Meranti kita udah lakukan juga. Dan beda-beda daerah, beda-beda kecamatan, beda-beda desa, ternyata kita mendapatkan hal-hal baru. Contoh misalkan kita ke daerah si lain, terus kemudian kita menemukan situ ada jalan Tambunan gitu kan. Kita merasa dekat. Terus kemudian kita pergi ke wilayah lain, kita ketemu lagi misalkan Sirait, kita merasa dekat. Jadi rasanya apa yang kita lakukan itu adalah untuk keluarga semua. Betul. Sehingga ikatan satu sama lain itu selalu berpegangan kuat. Selalu ada ikatan yang membuat ada tarombo yang selalu menjadi pembahasan utama. Jadi misalkan Mbak Margado Amata gitu, Sirait gitu, aku baru Tambunan gitu. Nah, dan di sana saya lihat bahwa kuat sekali adat istiadat dan budaya kita itu untuk mengingat silsilah itu sangat kuat sekali. Sangat kuat ya. Itu sehingga pada saat kita misalkan pergi ke masing-masing ke desa ataupun misalkan ke kecamatan-kecamatan yang kita jalanin itu, bagi saya itu adalah ternyata rumah kita sendiri, kampung kita. Ya Bu ya. Di samping yang itu tadi, apakah Ibu Sele juga sudah melakukan inventarisir masalah apabila kelak terpilih nanti sebagai kepala daerah? Sudah adakah rencana-rencana, oh ini harus dilakukan tindakan A, tindakan B, dan tindakan C? Ya, kita mencoba untuk pembagian kacamata itu adalah sebagai pintu masuk kita, menyapa warga masyarakat kita di sana. Baru kemudian kita melakukan belanja masalah. Memang persoalan yang selalu disampaikan itu adalah mengenai pupuk. Tapi ini pupuk kimia, artinya melalui kelompok tani yang ada. Terus kemudian pembagian pupuknya tidak terdistribusi dengan baik, atau memang pupuknya tidak ada karena mereka bilang adong do hepeng nami alai pupuk na pedang adong gitu. Nah, baru kemudian yang kedua adalah mengenai pertanian itu. Pertanian itu sendiri. Contoh misalkan kemarin itu kita melihat perkebunan tomat. Perkebunan tomat ini harganya itu Rp2.000 per kilo. Kalau kita hitung nih, kemarin kita mencoba menghitung satu pohon tomat itu harganya 10.000 dan itu dipekerjakan paling cepat itu 2 bulan. Artinya 30-60 hari. Setelah 60 hari, ternyata dia hanya menghasilkan, tomat itu hanya menghasilkan 5 kilo. 5 kilo. Kita anggap satu pohon itu menghasilkan 5 kilo. 5 kilo dikali 2.000 dia hanya menghasilkan 10.000. Jadi selama 2 bulan aktivitas yang dilakukan oleh petani tersebut nggak ada untungnya sama sekali. Tidak ada terasa untungnya sama sekali. Nah, ini yang seharusnya sudah mulai diantisipasi mengenai pertanian masyarakat kita. Cara mendorong hal ini, salah satu program kita adalah membuat sebuah pertanian itu menjadi pertanian plus. Plus itu adalah pariwisata.
Sehingga mulai dari dia proses tanam sampai dia proses panen, ini harus betul-betul memang menjadi event pariwisata. Orang bisa misalkan silahkan datang ke kebun kami memetik tomat gratis, ya masukkan bayar, ya kan maksimal 1 kilo atau 2 kilo. Tapi dia petik sendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, yang kedua, lingkungan di rumah sekitar, pertanian sekitar, itu kita persiapkan setiap rumah menyiapkan 1 kamar untuk penginapan, baik wisatawan domestik maupun juga asing. Jadi mereka juga terdorong untuk ke sana. Nah, sehingga ada juga yang memang apakah itu melalui desanya untuk memantau bagaimana supaya pertanian mereka ini berhasil. Karena dia kan menjadi event pariwisata, pertanian berhasil, berarti dari segi pupuk organiknya, pupuk maupun juga pupuk kimianya, bagaimana mensupport pertanian ini. Dan harus ada misalkan yang terus mengawasin itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertanian plus. Belum lagi panen padi, belum lagi kopi, belum lagi misalkan jagung. Jagung itu kan ada kebahagiaan tersendiri kalau anak-anak sekolah boleh silakan menanam jagung di kebun ini. Ya, kita bikin eventnya anak-anak sekolah. Karena kalau di Jakarta anak-anak kita juga kan harus belajar ke Garut. Nah, kalau di kampung mungkin itu sudah dilakukan oleh setiap anak-anak kita. Tetapi bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memupuk yang baik, itu sudah diterapkan sejak dini. Nah, sehingga kegagalan-kegagalan pertanian yang kita alami, contoh seperti tomat, jahe beberapa tahun lalu, itu tidak terulang lagi. Apa yang harus diantisipasi? Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana misalkan akhirnya apa? Penghasil petani tomat ini nggak mau panen, lebih mahal uang panennya daripada dipanen. Hasilnya itu gitu. Nah, terus untuk mengupaya, apakah kiranya seperti yang Ibu Sere sampaikan tadi, kiranya pemerintah daerah harus ikut ambil bagian. Dalam artian di sini, apabila nanti kelak Ibu Sere ini, apakah Ibu Sere nanti akan membentuk suatu tim, tim dari pemerintah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, mengedukasi petani supaya meningkatkan hasil pertaniannya. Itu kan salah satunya tadi. Artinya ada penyuluhan, bagaimana penyuluhan. Nanti itu kalau seandainya Ibu Sere nanti dipilih, ini salah satu bentuk program Ibu Sere harus gitu, karena kita sudah lihat karena kita sudah lihat bahkan seperti 2019 kalau tidak salah atau 2022 itu petani jahe akhirnya jahenya bertonton itu terbuang, padahal ada metode yang sekarang misalkan dicuci terus kemudian dikeringkan itu bisa ekspor atau bekerja sama dengan jamu atau bekerja sama dengan macam-macam gitu. Jadi misalkan nih tomat kita bikin pada sekali seminggu atau 2 kali seminggu anak-anak kita semua minum jus tomat, anak-anak sekolah. Nah, itu kan bisa terpacu. Dari mana dananya? Kan ada dana yang bisa dialokasikan untuk menggunakan itu sehingga petani kita tidak terpuruk. Mereka juga bisa terbantu. Itu. Artinya pemerintah daerah harus mengambil suatu peranan aktif dalam peningkatan penghasilan pertanian bagi masyarakat Toba Saya ada hal yang menarik Ibu Sri. Kita dulu menyimpang dulu dari yang tadi program itu. Saya termasuk orang yang sudah hampir seluruh Indonesia ini saya jalanin menyangkut masalah perilaku mungkin para pelaku politik lah kita bilang termasuk juga mungkin di partai-partai atau gimana, atau ini terpacu keinginan manusia. Bagaimana menurut Ibu Sere tentang masyarakat kita di masyarakat di Toba? Apakah mereka sudah terkontaminasi dengan kehidupan di kota yang yang materialistis atau yang bagaimana dalam hal ini? Kalau hampir semua banyak bahkan baik itu tokoh-tokoh dan juga masyarakat kita itu membahas bahwa biaya pemilu kali ini paling mahal. Terutama biaya pemilu pileg itu paling mahal yang kemarin itu. Pilpres sama pemilihan legislatif. Sehingga ini digambarkan sama dengan pemilu dan pilpres kemarin, pileg dan pilpres kemarin. Rakyat kita dianggap itu pragmatis. Tapi saya mau katakan rakyat pragmatis itu tidak semata-mata datang begitu saja.
Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita memberikan rekam jejak kerja yang membuat rakyat kita merasa, oh ya, dianya bekerja, dia melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, semua ini kan harus ikut terlibat di dalamnya. Bukan hanya partai politik, tapi termasuk tokoh-tokoh agama harus terlibat memberikan edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Kalau misalkan baik itu dari aparatnya, Bawaslu harus bekerja keras juga bagaimana mengawasi, kepolisian juga ikut mengawasi berjalannya pemilu dengan baik, pilkada dengan baik, semua harus terlibat di dalamnya. Sehingga image terhadap masyarakat kita yang pragmatis ini tidaklah semata-mata itu memang karena udahlah duitnya aja yang kita ambil. Artinya ada utang yang harus kita bayarkan lagi kepada para calon-calon itu. Mereka akan bagaimana cara mengembalikan duit itu. Ini memang mimpi buruk kita kemarin ya. Pada saat Pileg dan Pilpres itu, duit itu menjadi segala-galanya. Nah, di daerah atau di Toba misalkan, pemilihan kepala desa sekarang udah pakai duit. Oh iya ya. Minimal itu biaya sekitar, ada yang bilang 300, ada yang bilang 250, tapi bahkan ada yang sampai 1 juta. Karena kepala desa sekarang kan masa jabatannya 8 tahun. 8 tahun. Bisa 2 periode. Ini akhirnya apakah ini mengedukasi atau tidak, tetapi ya anggota DPRD aja 5 tahun 1 periode. Kepala desa bisa 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau orang misalkan belum lagi dia harus mengelola dana. Dana yang dikelola 1M, kita anggap 800 juta. Yang harus dikelola dalam tempo 1 tahun. Dana desa itu, Bu ya? Dana desa. Sementara anggota DPRD, bagaimana dia belajar menyusun anggaran, bagaimana dia menyusun program melalui dinas-dinasnya. Nah, ini dana desa ini di saat itu harus digunakan. Materi yang harus bagaimana penggunaan dana ini juga kan tidaklah sekatam anggota DPRD belajar bagaimana penggunaan anggaran. Ini yang juga akan harus betul-betul ini dibenahi lagi. Artinya adalah bahwa setiap calon baik di legislatif ataupun jadi kepala desa dan mudah-mudahan juga tidak sedemikian di pemilihan kepala daerah nanti, Bu ya. Harus ada uang daripada calon, Bu ya. Artinya sudah ada transaksional lah di situ, Bu ya. Bahkan sudah ada yang bilang udah dikasih DP, udah apa gitu. Tapi saya masih percaya. Saya masih percaya bahwa masyarakat kita harus bersama-sama dengan masyarakat membersihkan yang namanya korupsi. Dari hal yang terkecil sekali itu harus mulai kita lakukan, sehingga memberikan kacamata baca itu karena sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bilang misalkan ngabe diaumon, padahal nggak bisa dipakai dang pola dopung, anggo soboido dipakai opung na pola boanda, oh berarti sehat do mata niupung, oh ido gitu. Nah artinya itu kan sederhana cara menyampaikan tingkat kesadaran, sehingga apa yang harus dilakukan, edukasi yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, baik itu pekerja-pekerja sosial lainnya, ayo bersama-sama. Kita harus bergandengan tangan menyelamatkan apa yang masih bisa kita selamatkan dari proses situasi politik saat ini. Nah, ini kan ada kecenderungan bahwa kalau saya misalkan di Toba itu, saya terkadang nggak lihat mana kepala-kepala daerah yang bergerak begitu, nggak begitu kelihatan gitu. Ternyata ya semua udah tinggal nunggu di ujung. Di ujung saya baru tahu gitu. Baru ada lagi misalkan istilah-istilah kali dia mau nunggu uang apa? Uang berhenti gitu, seperti itu. Nah, jadi kita bilang ya ini kita semua harus terlibat. Kita harus sama-sama melakukan edukasi, dan saya yakin masyarakat Toba dengan kesadaran yang sama pasti ingin melakukan perubahan untuk Toba yang lebih baik. Toba Nature Jalan Nasere itu sebagai tagline kita. Tagline, Bu ya. Iya. Ya, itu satu. Yang berikutnya mungkin, Bu, kita juga coba menyampaikan tentang yang apa Ibu sampaikan tadi, masalah penyebaran pupuk. Saya salah satu dari kampung di daerah Sumatera Utara lah, di Kabupaten Simalungun, dan saya rasa kita dapat informasi tentang penyebaran pupuk ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kelompok-kelompok tani ini mendata tanahnya. Faktanya di sana, kelompok tani ini mendata tanah
si A, si B, si C. Tapi tidak semua tanah itu atau si kelompok tani ini memperoleh pupuk. Iya. Nah, tidak mau semua memperoleh pupuk. Ada informasinya bahwa pupuk itu dialihkan kepada perkebunan, pemilik kebun kelapa sawit. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia punya uang, tapi tidak ada pupuknya. Kalaupun ada uangnya, harga pupuknya melebihi daripada harga yang sepatutnya. Karena kan kalau pupuk yang dikasih ke kelompok tani ini kan apa sih namanya? Itu subsidi, ya kan gitu loh, Bu. Bagaimana itu pendapat Ibu? Ya, apa kita yang juga harus menemukan, kita juga dibenahin di situ, Bu? Menemukan masalah tersebut, sehingga kita itu sudah mempersiapkan, juga akan mempersiapkan aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Keberadaan pupuk di kecamatan A sudah di mana? Keberadaan pupuk di kecamatan B sudah bagaimana? Sehingga itu harus kita buka kepada masyarakat. Dan ingat, itu adalah pupuk subsidi. Kecuali kalau misalkan kalaupun misalkan itu bisa terkomunikasikan dengan pupuk yang bayar, yang umum, saya rasa itu malah lebih bagus. Sambil kita melakukan edukasi mengenai pelatihan-pelatihan mengenai pupuk organik. Karena sebetulnya banyak sekali yang bisa membuat pertanian itu jauh lebih bagus dengan pupuk, dengan bahan-bahan yang ada di daerah tersebut. Tapi memang untuk ketersediaan pupuk kita akan gunakan aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi kalau setiap desa misalkan mereka bisa melihat ini sekarang pupuk kita ada di mana. Sehingga kita ini kan hampir semua desa itu masalahnya sama. Jadi kalau tadi misalkan dikatakan dia tinggal di desa A, misalkan dia tinggal di desa si Dolo Saribu lah misalkan. Tapi ternyata pertaniannya ada di kampung mertuanya. Seperti itu. Hanya kan di sana dianya sudah tidak dapat lagi pupuk. Padahal di sini mungkin pertaniannya lebih luas, tapi karena dia tidak domisili di situ sehingga dia tidak mendapatkan subsidi itu gitu. Nah, ini yang juga harus menjadi penyelesaian kita sendiri. Karena apa? Mereka kan sama-sama misalkan warga Toba. Baru kemudian yang kedua, mereka sama-sama punya pertanian. Bahwa misalkan di rumahnya dia tidak dapat tanah, tapi di kampung mertuanya dia dapat tanah pertanian, saya rasa itu juga harus kita support. Tinggal bagaimana sistem keterbukaan kita dengan keberadaan pupuk tersebut. Itu sih. Jadi bahwa ada spekulasi bahwa akhirnya pupuk ini dijual ke yang lebih mahal lagi, itu bisa kita atasi. Meminimalisir masalah-masalah itu bisa harus diselesaikan. Artinya pendistribusian pupuk subsidi ini kepada petani harus benar-benar diawasin dan harus benar-benar nyampe kepada petani dimaksud. Janganlah kiranya ada penyalahgunaan atau penyimpangan daripada pupuk subsidi ini kepada petani pihak lain, pihak lain punya perkebunan misalnya gitu ya. Itu salah satu yang concern yang harus dan perkebunan itu kan tidak boleh sebetulnya pakai pupuk subsidi. Betul. Itu yang salah satu yang concern Ibu akan lakukan apabila kelak untuk terpilih sebagai bupati di Kabupaten Toba. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Dan itu menjadi tugas kita. Dan kita sih sebetulnya sangat mengharapkan bahwa kalau saya sendiri berpikir bagaimana mengajak para perantau-perantau kita yang orang-orang hebat itu, ayo duduk bareng. Apa yang menjadi keluhan warga di Toba, ayo kita bagi tugas. Membagi tugas, memanage semua ini supaya bisa kita kejar lebih cepat lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh misalkan dalam hal dunia pendidikan, masih banyak kan sebetulnya yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi supaya dia nyampe ke sekolah. Baru kemudian belum lagi kalau dianya hujan. Sehingga yang perlu sebetulnya kita pikirkan, kalau kita kan sampaikan bahwa kemarin itu satu ambulans satu desa. Setelah kita lihat ada 16 kecamatan, dari desa A ke desa B itu kan cukup jauh jaraknya. Baru kemudian dari desa tersebut ke sebuah kecamatan, itu juga kan sangat jauh untuk ke kota. Sehingga apakah itu menjadi angan-angan cita-cita yang mustahil? Bagi saya tidak. Bagaimana kita cara mencarinya, itu yang harus kita pikirkan. Mungkin bukan APBD. Kita kan punya swasta, kita punya BUMN, Inalum kita punya, ada yang lain-lain perusahaan swasta yang lain juga bisa kita bekerja sama. Artinya bagaimana kalau rakyatnya sehat kan pasti pemerintahannya kuat.
Artinya adalah bahwa di Kabupaten Toba pun perlu kiranya sarana, contoh misalnya seperti di Jakarta kan ada apa Lingko ya, Jaklingko, misalnya kan, yang artinya yang bisa mengelilingi semua kecamatan ataupun desa misalnya gitu atau kecamatan terdekat artinya, lah minimal ya. Artinya itu harus juga disediakan untuk kepentingan para pelajar kelak ataupun para, karena kan kalau di kampung kita sana, saya tidak tahu di Toba, mungkin nanti Ibu Sere bisa ceritain. Kalau seperti di kampung saya di Kabupaten Simalungun ada istilah pokap-pokanan. Itu. Ya kan? Nah, istilah pokap-pokanan ini adalah sebenarnya di sana itu pokan sebenarnya kan kalau tidak salah pasar ya. Iya, pasar. Ada pasar apa sih namanya, pasar, kalau dibilang pasar dadakan enggak. Ya kan, bilang gitu, pasar kaget enggak ya, tapi memang sudah terjadwal kapan dia misalnya kalau seperti di Tiga Dolok misalnya ya, pokannya hari Rabu misalnya kalau tidak salah. Bagaimana kalau di Toba? Di Toba juga begitu. Pekan di Laguboti, pekan di Balige, pekan di Porsehat dan lain-lain itu beda-beda. Sehingga transportasi anak sekolah tadi, kalau misalkan kita persiapkan per kecamatan saja, transportasi anak sekolah tadi itu pada saat pekan kita juga bisa mengantar masyarakat kita untuk belanja pekan. Itu jadi kan toh juga tidak benturan jamnya. Mereka tinggal kita jadwalkan jam sekian yang mau pekan bisa diantar. Tapi kalau bisa naik kendaraan roda 2 kan pasti mereka lebih milih roda 2. Pulangnya jam sekian. Nah, ini sangat membantu sekali karena apa? Jauh sekali sebetulnya dari kemarin kita ke Amborgang. Dari Amborgang itu jalanan itu mereka bilang itu karena tidak hujan. Dan itu hanya bisa dilalui mobil kalau kita masuknya lewatnya dari arah Porsea gitu. Tapi kalau kita lewat dari ada dari Bonatua Lunasi itu dia nggak terlalu jauh ya. Itu tapi dia harus menggunakan motor. Tapi kalau hujan nggak bisa kita lewati. Nah, artinya ada daerah-daerah yang memang berat untuk medan areanya, sehingga kita perlu memikirkan ada transportasi khusus untuk anak-anak tersebut. Itu. Tadi Ibu sampaikan misalnya erat kaitannya dengan penggunaan dana desa tadi. Barusan Ibu sampaikan bahwa untuk mencapai suatu kampung tertentu, kalau dia dari Porsea akan lebih baik, tapi karena naik mobil naik mobil. Jarak tempuhnya jauh. Betul. Tapi kalau dia dari tempat lain bisa bisa jarak tempuh katanya bisa setengah jam, lebih dekat. Namun apabila hujan ini tidak bisa dijalani. Artinya kan infrastruktur jalannya tidak baik. Padahal kan ada dana desa, Bu. Kan pada umumnya kalau tidak salah dana desa itu kan dipergunakan oleh kepala desa memperbaiki jalan-jalan kecamatan atau jalan desa lah misalnya kan gitu. Itu bagaimana nanti? Nah, ini memang yang saya lihat ya. Jadi kalau saya lihat memang di sana itu saya nggak tahu, tapi memang mungkin harus saya pelajarin lagi. Itu jalanan itu dicor. Padahal kan kita butuh resapan juga. Walaupun itu dicor ya gitu. Jadi bagaimana sebetulnya ini yang penggunaan dana desa ini yang seharusnya kita evaluasi. Evaluasi artinya gini. Yang menyusun anggaran itu kalau di sini kan ada namanya musrembang. Ya kan? Tapi kan ini diajukan terus kemudian nanti sampai pada tingkatan provinsi. Nah, untuk dana desa ini ke beberapa wilayah yang saya jalan itu jalannya itu dicor. Nah, padahal itu kan kiri kanan itu sawah. Mungkin ada cara lain yang bukan harus itu dicor. Apa itu pakai konblok atau apa supaya resapannya tetap berjalan. Baru kemudian pinggiran tepi sawah itu bagaimana itu kita bikin percantik. Kalau apalagi itu menjadi event pariwisata. Sehingga orang bisa duduk, bisa dengan santai melihat padi atau pada saat panen dianya bisa ikut panen dan lain-lain gitu. Nah, tempat kafe dan lain-lain itu kan bisa kita geser nanti ke desa-desa itu. Sehingga penggunaan dana desa tersebut adalah bagaimana mengatur infrastruktur itu bisa lebih baik dan juga lebih menyatu dengan kehidupan pertanian tersebut. Kenapa saya bilang menyatu? Karena saya lihat beberapa tempat itu langsung dicor. Saya bilang kenapa dicor ya? Sementara gotnya itu saluran airnya tidak diperbaiki dulu. Itu kan harus diperbaiki, dibenahi, baru kemudian mungkin bukan harus dicor atau konblok supaya dianya punya resapan tetap. Kan kita mikirnya 5-10 tahun lagi ini kalau dicor
jadi apa? Orang-orang akan berpikir nanti itu tanahnya akan tergerus, pertaniannya akan mulai hilang. Apalagi kondisi sekarang ini kan, saya lihat, oh kok banyak beras di sini ya, saya bilang. Iya, ada beras bulog. Petani kok makan beras bulog, saya bilang. Iya, beras petaninya dijual. Mereka makan beras bulog. Sementara kita nyampe di sana pengen cari hasil pertanian. Betul. Nah, ini kan jadi keprihatinan, dan beberapa misalkan terus pertanian kita gagal nih. Jadi kita nggak hanya yang tadinya 300 kaleng, kita hanya dapat misalkan 200 kaleng. Tapi saya lihat tidak ada nilai fight untuk bagaimana untuk ini supaya berhasil. Karena apa? Sudah ada lagi beras bulog itu yang untuk mereka makan. Oh iya Bu ya. Nah, ini harus kita Jadi hasil pikirkan. pertaniannya mereka jual, tapi mereka makan adalah ada beras dari bulog. Iya. Ya, yang tentu kualitas berasnya juga akan berkurang. Ya, pasti beda lah. Pasti kita lebih bangga dan lebih bahagia itu memakan makanan yang hasil pertanian kita sendiri. Nah, sehingga kalau saya lihat, apakah beras bulog itu merupakan kebutuhan? Saya rasa sih enggak ya. Tetapi mereka butuh pupuk, iya. Betul. Mereka butuh penyuluhan, iya. Mereka butuh bimbingan pertanian, iya. Itu yang paling penting. Saya rasa bukan harus makan beras. Karena tomat aja mereka akhirnya terbuang. Padahal ada cara bagaimana tomat ini bisa diproduksi, apakah bikin pasta, apakah bikin apa, macam-macam. Jahe, kita bisa bikin pengeringan, bahkan bisa kita berencanakan apakah itu bentuk ekspor atau bekerja sama dengan pabrik jamu dan lain-lain. Banyak cara. Artinya perlu ada kerjasama di semua lini Bu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Toba. Ini yang merupakan salah satu juga nanti yang akan Ibu laksanakan. Iya, harus ada inovasi-inovasi baru yang berani melakukan perubahan itu ya? Supaya kita tidak monoton begitu saja. Jadi kalau misalkan bertani borhat pagi, mulak sore, aletong, ternyata hasil tomatnya itu nggak berhasil. Kan sebetulnya kalau mau menangis, kalau mama saya mungkin zaman dulu sebelum ada yang namanya beras bulog, mungkin dia udah nangis-nangis. Ternaknya aja sakit aja, rasanya wah, karena sianodon masih kolah kamu, terus begitu kan. Artinya bagaimana nilai fight, nilai juang itu terbangun sejak itu, sehingga ada wah, kita sekarang berhasil nih, kita menghasilkan. Itu kan ada kepuasan, pertanian kita berhasil. Tapi kalau pertanian kita gagal, kan mandele. Tapi semuanya itu kembali kepada penguasanya Bu ya. Harus ada misalnya pengarahan-pengarahan. Iya itu ya. Kerjasama dengan yang itu masyarakat. Jadi kalau seorang yang berkuasa misalnya memberikan pengarahan kepada masyarakat, tentu akan lebih didengar. Sekarang ini kan bisa kita bilang masyarakat, seperti kalau saya berkesimpulan seperti yang Ibu Sire sampaikan tadi, masyarakat seolah-olah sekarang ini bekerja serabutan misalnya, kira-kira begitu Bu ya. Tidak ada fight-nya. Kalau dulu kan di zaman kita, kalau saya misalnya orang tua saya seperti yang Ibu Sire sampaikan tadi, mereka sangat concern bagaimana meningkatkan pertaniannya. Bagaimana mereka sungguh-sungguh melaksanakan pertanian itu dengan baik. Bagaimana mereka, ada istilah dulu Bu di kampung saya, tapi nggak tahu saya di Toba. Jadi kalau seorang petani, sebelum dia panen, ada namanya bukan mamona-mona. Jadi kalau padi itu, mamona-mona ini, dia mengambil suatu hasil tertentu untuk dia makan secara tersendiri oleh keluarganya, mungkin dengan lauk yang berbeda. Itu ada istilah mamona-mona di panen pertama baru tapi, dengan makan. Tapi bukan panen, misalnya kalau ini lingkaran padi pertanian kita mungkin beberapa meter dari sini diketam begini, baru inilah mereka makan secara bersama-sama pertamanya sebelum mereka mengalihkan ke pihak lain atau membayar apa dan lain-lain. Ada istilah gitu di. Saya juga kayaknya pernah rasakan itu ya. Iya. Dan itu pada umumnya kalau di kita Batak sih ya, hampir semua pertanian pernah melakukan itu. Karena itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, seorang petani dia akan bangga menikmati hasil pertaniannya sebelum dia jual. Jadi istilah mamona-mona ini, dia mendahuluanin hasil pekerjaannya, dia nikmatin dulu oleh dia dan keluarganya. Kalaupun dia punya utang, jadi sebelum dia bayar utang itu, dia harus nikmatin dulu, kan kira-kira gitu. Itulah kepuasan petani kita
di kampung sana pada umumnya. Ya lah Papua Songgogo kan selama berbulan-bulan tuh ini ya. Nah menarik juga itu sehingga ada kepuasan tersendiri ya. Betul. Gitu. Nah baru kemudian yang kulihat kalau ada satu negara ya itu bagian pertanahan ngecek nih. Ini tanahnya ini cocoknya untuk tanaman apa? Betul. Sehingga enggak di son lama sampai tak jagung. Di zona non 3 peta non eme baru zona non sampai tak museng apa gitu kacang misalnya ya. Tapi betul-betul misalkan jadi ada misalkan tematik pertanian tematik. Jadi misalkan kalau di sini jadi petani padi yang cocok, di sini untuk kacang panjang sayur-sayuran itu yang cocok, jadi nggak usah kita paksakan. Nah pemerintah harus hadir untuk melakukan kerjasama ini. Selesai panen, saya lihat itu kan ada yang bikin ternak, ada ternak bebek, misalkan gitu, udah bebek petelur. Nah, ada yang bikin ikan, bibit ikan aja pun dibeli nanti dari luar Toba. Nah, ini kan harus diantisipasi. Jadi mereka bilang habis panen itu diganti. Nanti apakah itu diisi dengan ikan, bibit ikan, apakah itu dikasih nanti dengan bebek atau ternak yang lain atau ayam dan lain-lain. Itulah yang dilakukan, tetapi yang saya maksud harus ada yang memang penyuluhan itu betul-betul memang betul ketata, sehingga pada saat misalnya musim tomat dan torbeda buargani tomat, betul, alani sudah tomat, tiba nanam kopi, semua nanam kopi. Padahal sebetulnya kopi itu di beberapa daerah-daerah itu kan masih mahal. Tapi bagaimana pertanian kita ini pada saat dianya kopi, kita bikin di situ misalkan kafe-kafe itu di tengah perkebunan itu misalkan kita bikin sehingga wisatawan kita bisa datangnya ke sana. Jadi mereka lihatlah mulai proses panen kopi, pengeringan kopi, roasting kopi dan menyeduhkan kopinya. Nah itu mungkin akan lebih menarik dan mungkin kita akan terpacu. Oh ini ya rupanya yang dipetik itu yang merahnya atau yang apanya gitu. Jadi banyak sebetulnya cara memotivasi dengan catatan bagian pertanahan juga harus melihat kualitas tanah tersebut disesuaikan dengan tanaman pertanian yang ada. Sehingga nggak di tengah jalan, babasa margilo, babasa kurus-kurus, kenapa harus ini? Tidak lagi itu menjadi pertanyaan. Tanahnya tidak cocok dengan tanaman yang ada. Atau suhunya dan lain-lain itu kan harus diatur gitu. Betul. Jadi ada yang memang yang mencoba untuk nanam stroberi gitu dengan ketinggian suhu berapa. Betul. Ada yang cocok dengan andaliman dengan ketinggian suhu berapa gitu. Sehingga itu betul-betul terjaga. Termasuklah hutan-hutan kita itu bisa terjaga dengan baik. Disitulah perlunya adanya penyuluhan pertanian dari pemerintah setempat, Bu ya. Untuk dengan maksud satu meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Iya, benar-benar itu. Ya kan gitu. Oke Ibu, kita tadi sudah banyak berbincang-bincang tentang itu, tapi perlu sebelum kita mungkin akhir pembicaraan kita ini, apa kira-kira yang bisa Ibu sampaikan melalui podcast kita ini untuk kita diketahui teman-teman di masyarakat Toba sana? Apa ya? Nah, Horas di Tasude Toba, saya Sereda Tambunan, Boru Toba, Boru Tapbunan, Nalak Nisirait. Katanya terjelas ya. Betul. Gitu. Dan pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita butuh banyak orang-orang hebat warga Toba yang ada di perantauan ini untuk duduk bersama. Duduk bersama, kita membicarakan apa yang menjadi mimpi kita terhadap Toba tersebut. Melihat kondisi Toba sekarang yang dicanangkan sebagai daerah pariwisata masih jauh dari harapan kita. Sehingga perlu banyak kontribusi pikiran, hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk duduk bersama-sama. Proses pilkada ini adalah hanya sebagai salah satu cara supaya orang bisa memimpin untuk daerah Toba tersebut. Tetapi apa sebetulnya yang menjadi mimpi kita untuk Toba itu adalah selamanya akan hadir. Sehingga untuk perantau silakan berkomunikasi sama saya, bisa menghubungi di 0813 1722 6909. Kita bicara mengenai Toba
mau kita bawa kemana. Toba yang mendunia kita mempersiapkan jadi pertanian plus, dan juga bagaimana kita bisa menata Toba Nature Jala Nasere. Mau lihat teh? Ya. Oke, terima kasih. Tadi di awal perbincangan kami dengan Ibu Sere tadi ada suatu janji yang secara tersendiri disampaikan oleh Ibu Sere dengan judul Sapalana Kupilit. Artinya adalah bahwa Ibu Sere tidak akan pernah mengingkari janjinya. Semoga Ibu Sere dapat menjadi abdi negara yang benar dan baik untuk demi kemajuan masyarakat Toba. Terima kasih. Sedemikian. Itu ya, kalau ketemu lagi dengan Bapak Dapot Simarmata yang pengarang lagu ini, malah dengan senang hati ya. Mudah-mudahan mungkin nanti akan kita coba adakan di sana show kecil lah. Kita coba nanti hubungin penyanyinya, ya kan? Untuk membuktikan omongannya Ibu Sere. Oke, terima kasih Bu. Horas, Oke, Horas.